Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali lagi ya belajar di paket C Biologi Modul 12 Perubahan Makanan Menjadi Energi. Ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan dalam pembelajaran kali ini, terutama biologi. Jadi ada namanya perubahan makanan menjadi energi. Apa sih perubahan makanan menjadi energi? Energi itu apa sih? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Makanan adalah sumber energi utama bagi makhluk hidup. Proses perubahan makanan menjadi energi melibatkan pencernaan, penyerapan, transportasi, dan respirasi saluran. Nah, jadi teman-teman, maksudnya di sini adalah makanan akan menjadi energi utama bagi tubuh makhluk hidup. Enggak hanya manusia, bisa hewan, bisa juga tumbuhan. Yang namanya makhluk hidup pasti membutuhkan energi. Apa sih Pak yang akan menjadi energi untuk tumbuhan? Nah, itu banyak sekali untuk energi bagi tumbuhan seperti siloem, phloem yang akan mengangkat makanan dari bawah ke atas, menyebarkan energi-energi ke seluruh tumbuhan. Itu juga termasuk membutuhkan energi, gitu teman-teman. Sama seperti proses perubahan makanan menjadi energi melibatkan pencernaan. Nah, apa yang kita makan itu akan menjadi energi. Contoh saja kita manusia, kita lapar, kita capek, kita haus, itu semua kan membutuhkan sesuatu asupan. Kalau kita lapar, kita butuh makanan. Kalau kita haus, kita butuh minum. Kalau kita capek, berarti kita butuh tidur. Nah, itu akan melibatkan pencernaan. Kenapa melibatkan pencernaan? Sebab kalau kita makan, kalau kita minum, pasti itu akan dikeluarkan sisa-sisanya. Seperti kita buang air besar, buang air kecil. Itulah kenapa perubahan makanan itu menjadi melibatkan pencernaan. Sama seperti penyerapan, transportasi, dan respirasi seluruh teman-teman. Nah, yang pertama adalah pencernaan. Pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi, dan hasil. Pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik, makanan dikunyah dan dihancurkan seperti kita biasanya kayak gitu kan. Itu kan dikunyah dan dihancurkan dan ditelan. Nah, kalau pencernaan kimiawi itu enzim memecah molekul pada kompleks. Jadi, itu maksudnya setelah kita kunyah, setelah kita masuk dalam tenggorokan, maka akan masuk ke lambung. Nah, itulah tugas dari enzim tadi yang memecah molekul-molekul kompleks. Itu disebutkan dengan pencernaan kimiawi. Nah, kalau hasil ini setelah kita makan, setelah diproses kimiawi, proses mekanik, itu akan membuahkan hasil. Itulah yang disebut dengan nutrisi. Sederhana seperti glukosa, asam amino, asam lemak, itu biasanya hasil dari pencernaan tadi. Kita makan manis nih, itu akan menjadi gula kan, glukosa. Kita makan jeruk nih, itu akan menjadi asam amino. Nah, kita mau makan apa lagi nih yang berbau-bau yang bisa menghasilkan asam lemak, gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada penyerapan. Penyerapan ini biasanya terjadi dalam tubuh, seperti terjadi di usus halus, nutrisi masuk ke dalam darah dan pembuluh limpa distribusikan ke seluruh sel tubuh. Nah, teman-teman boleh cari tahu apa itu pembuluh limpa, cari di Google, cari di mana. Itu untuk untuk pemahaman materinya ya. Pembuluh limpa itu apa sih sebenarnya? Kenapa penyerapan itu terjadi di usus halus? Itu boleh teman-teman cari ya. Nah, yang ketiga ada transportasi. Darah membawa nutrisi seperti glukosa dan asam amino, oksigen diangkut oleh sel darah merah. Keduanya diperlukan untuk menghasilkan energi. Jadi, tidak hanya glukosa saja teman-teman yang diperlukan tubuh, akan tetapi banyak sekali serat-serat atau nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh agar menjadi energi. Karena sejatinya kalau hanya satu saja itu akan berlebihan. Seperti kalau hanya glukosa yang bekerja, maka kadar gula akan meningkat. Itulah kita sering terkena gula darah. Seperti juga asam amino atau asam lemak, itu lebih bahaya lagi. Bisa jadi asam urat, asam lambung. Semuanya tuh butuh yang namanya tuh kesamaan atau agar seimbang lah gitu teman-teman. Nah, yang keempat adalah respirasi seluler. Yang pertama, respirasi seluler itu sebenarnya lebih ke gabungan ya, bagaimana cara
suatu hal itu yang bergabung baik untuk tubuh kita. Seperti glukosa ditambah dengan oksigen itu akan menjadi energi ATP plus karbon dioksida plus air itu akan menjadikan suatu energi. Terjadi di mitokondria. Nah, menghasilkan ATP yaitu energi utama sel. Jadi, untuk energi-energi ini perlu sekali teman-teman untuk tubuh. Jadi tidak hanya seolah-olah hanya butuh glukosa, butuh asam amino, tidak. Semua itu butuh satu kesatuan. Nah, ada juga pemanfaatan energi untuk bergerak dan melakukan aktivitas, mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan, menjaga suhu tubuh, menjalankan fungsi organ vital. Dan pentingnya proses ini sangat penting ya teman-teman bagi kelangsungan hidup sebab menyediakan energi untuk aktivitas sehari-hari, menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh atau homeostasis untuk tubuh sendiri. Nah, dari kesimpulannya teman-teman, perubahan makanan menjadi energi adalah proses vital melalui pencernaan, penyerapan, transportasi, dan respirasi seluler. Nutrisi diubah menjadi ATP yang menjadi bahan bakar utama tubuh. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh japri tutornya atau boleh di WA group. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman.